Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomatis. Iya. Waduh, gawat. Ini kasus baru-baru ini telah viral di media sosial. Mobil XL7 Hybrid tiba-tiba terbakar dengan sendirinya di Batam. Duh, ada apa sih sebenarnya mobil Jepang? Kok akhir-akhir ini banyak masalah ya? Iya, sebagai informasi, kejadian mobil XL7 Hybrid yang tiba-tiba terbakar ini terjadi di Batam, tepatnya di sebelah ruko Vanindo Batam Center pada 13 Juni 2024. Video viral ini diunggah oleh akun Instagram Lowslomotif pada 14 Juni 2024 yang telah memperlihatkan kobaran api membakar bagian kap mesin mobil XL7 Hybrid saat berada di pinggir jalan. Pemilik mobil ini bilang bahwa ia sedang mengendarai mobilnya, lalu secara mendadak keluar asap dari ruang kap mesin, lalu disusul dengan percikan api yang kemudian membesar dan tidak terkendali. Dan syukurnya diketahui pemilik kendaraan tersebut telah berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Nah, menurut keterangan dari unggahan tersebut, kebakaran ini diduga karena konsleting listrik. Namun sampai saat ini belum jelas apa penyebab pastinya. Dan saat ini PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS sudah memberikan tanggapan atas kejadian tersebut. Doni Saputra selaku Deputi 4W Sales and Marketing Director PT SIS telah mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui tentang peristiwa tersebut dan masih berusaha menemukan penyebabnya. Dan saat ini posisi mobil XL7 Hybrid ini sudah berada di lokasi dealer di Batam dan sedang dalam proses investigasi. Meskipun ngeri karena mobil tiba-tiba terbakar, namun perlu diapresiasi. Bagus juga ya pelayanan Suzuki. Karena lebih lanjut, Doni telah mengungkapkan bahwa XL7 Hybrid yang terbakar tersebut sudah diasuransikan dan Suzuki telah menyediakan kendaraan penggantinya. Waduh, cukup pilu ya kejadian yang dialami oleh Suzuki XL7 Hybrid ini di Indonesia. Bayangkan saja bagaimana kalau kejadian tersebut menimpa teman-teman atau keluarga dari teman-teman. Pastinya amit-amit ya, jangan sampailah. Lalu apa dong penyebabnya? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Atau jangan-jangan produk Suzuki Indonesia ini juga terkena skandal yang sama dengan Suzuki Jepang saat ini? Wah, mudah-mudahan enggak sih ya. Iya, buat yang belum tahu, saat ini skandal kecurangan mobil Jepang telah meluas dan Suzuki pun saat ini telah kena kasus. Bahkan baru-baru ini di Amerika ada sebuah mobil yang tiba-tiba meledak dengan sendirinya loh. Nah, buat yang belum tahu infonya, akan kami share sekarang ya. Iya, beberapa hari yang lalu, mobil SUV mewah Toyota telah tiba-tiba meledak dengan sendirinya. Mobil ini tiba-tiba meledak saat sedang berada di parkiran dan belum jelas apa sih penyebabnya mobil ini tiba-tiba bisa meledak sendiri. Where a vehicle has exploded in a parking lot. Not clear how that happened. Dan sampai saat ini belum diketahui apakah di dalam mobil tersebut ada orang atau tidak. Here's what we don't know. Was anybody inside that vehicle when there was that explosion? Namun yang pasti, jika ada orang di dalam mobil ini, pasti akan sangat sulit untuk selamat alias dipastikan auto pindah alam ya. Waduh, parah nih Jepang, khususnya dalam hal ini Toyota ya. Dan ternyata tidak lama berselang dari kejadian tersebut, kali ini Toyota telah kembali melakukan kecurangan dan skandal yang sangat berat.
Akibat dari banyaknya laporan mengenai kejanggalan mobil Toyota di jalanan, akhirnya pemerintah Jepang, yaitu Kementerian Transportasi, telah menggerebek kantor pusat Toyota dan mereka mulai memeriksa dokumen serta mengintegrasi beberapa pejabat Toyota terkait dengan dokumen uji keselamatan di kantor pusat Toyota. Government officials have conducted an on-site inspection at Toyota Motors headquarters in central Japan. Mereka telah mencari data terkait penggunaan data yang tidak memadai atau ketinggalan zaman dalam uji tabrak yang dilakukan Toyota, serta pengujian yang salah pada kantung udara atau airbag dan kerusakan kursi belakang saat terjadi kecelakaan. Dan dari hasil penyelidikan tersebut, ternyata didapatkan juga tes tenaga mesin juga ditemukan telah dipalsukan oleh Toyota. Wah, parah ya. Dan bagi Toyota, ini adalah pengungkapan kedua setelah kejadian yang sama pada Januari 2024. Sejak Januari itu, aparat pemerintah Jepang telah menggelar penyelidikan terhadap Toyota. Dan akibat skandal tersebut, Presiden Direktur Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda, telah meminta maaf. Toyoda telah membungkuk dalam-dalam selama beberapa detik di hadapan media. 発生しておりますことに対しまし、トヨタグループの責任者としてございませんでした。 Waduh, parah sih ini. Memangnya nyawa bisa diganti dengan bungkuk berjam-jam ya? Dan parahnya, mengapa dari awal kami sebut Jepang bermasalah? Karena skandal ini saat ini bukan hanya melibatkan Toyota saja. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, skandal kecurangan ini telah melibatkan Toyota, Daihatsu, Mazda, dan Subaru. Bahkan saat ini skandalnya telah melebar kemana-mana. Karena saat ini juga Mazda, Honda, Suzuki, bahkan Yamaha pun telah kedapatan juga melakukan skandal. The other vehicle makers that have admitted to misconduct are Mazda, Yamaha, Honda, and Suzuki. The ministry says it will conduct on-site inspections at those companies as well. Iya, saat ini skandal uji keselamatan di produsen mobil Jepang telah meluas bahkan sampai ke motornya juga. Toyota saat ini dilaporkan telah menghentikan pengiriman beberapa kendaraan setelah Kementerian Transportasi Jepang menemukan kejanggalan dalam permohonan sertifikasi model tertentu. Toyota telah mengatakan kesalahannya terjadi selama 6 tes berbeda yang dilakukan pada tahun 2014, 2015, dan tahun 2020. Dan mereka secara internal juga telah melakukan kembali uji standar yang berbeda dari standar pemerintah. Dan ternyata merek termewah mereka pun, yaitu Lexus, juga telah kena. Dan parahnya, Toyota mengatakan ada sebanyak 1,7 juta unit mobil yang terkena dampak. Wah, jumlahnya nggak main-main ya. Dan saat ini, Toyota juga sudah diminta untuk menghentikan pengiriman model yang terdampak. Dan seperti yang kami sampaikan, dampak ini sangat meluas karena Kementerian Transportasi Jepang saat ini telah mengumumkan bahwa Toyota, Mazda, Honda, dan Yamaha Motor juga telah melakukan skandal. Para produsen mobil dan motor tersebut dilaporkan telah menyerahkan data pengujian yang salah atau dimanipulasi ketika mereka mengajukan permohonan sertifikasi kendaraan. Dan saat ini Toyota telah melakukan penarikan untuk mobil yang bermasalah tersebut. Lalu saat ini Mazda telah menangguhkan pengiriman mobil Sport Roadster RF dan hatchback Mazda 2 mulai Kamis pekan lalu. Hal ini dilakukan setelah kedapatan para pekerjanya telah memodifikasi hasil pengujian perangkat lunak kontrol mesin. Dan untuk masalah kantung udara atau airbag yang terkena pada mobil Toyota adalah masalahnya saat terjadi tabrakan depan, kantung udara dari mobil Toyota yang bermasalah tidak akan aktif. Selain itu, masalahnya adalah airbag tiba-tiba bisa meledak sendiri. Toyota is recalling roughly 1 million vehicles because of a defective airbag sensor. The recall affects various 2020 to 2022. Wah, ini berbahaya banget ya. Dan saat ini juga Yamaha mengatakan telah menghentikan pengiriman sepeda motor sportnya. Lalu Honda juga mengatakan saat ini telah menemukan kesalahan dalam uji kebisingan dan keluaran selama lebih dari 8 tahun hingga Oktober 2017. Dan skandal Honda ini terdampak yaitu pada sebanyak 2 lusin model Honda.
Wow, jumlahnya nggak main-main ya. Waduh, gimana nih Jepang? Hampir semuanya kena skandal ya. Toyota, Daihatsu, Mazda, Subaru, Suzuki, Honda, bahkan sekarang motornya juga yaitu Yamaha. Ini tentu menjadi masalah yang menyedihkan bagi Jepang dan juga tentunya sangat merugikan konsumen-konsumennya. Adapun untuk Toyota, yang saat ini paling ramai adalah skandal untuk mobil Yaris Cross. Karena saat ini mobil Yaris Cross telah dihentikan penjualannya oleh Toyota. Wah, gawat ya. Lalu gimana dong dengan Yaris Cross yang ada di Indonesia? Nah, khusus untuk Yaris Cross yang ada di Indonesia, menurut info dari Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN, yaitu Bob Azam. Khusus untuk Yaris Cross Indonesia, menurutnya mobilnya masih aman dan tidak ada masalah. Karena menurutnya Yaris Cross yang dijual di Indonesia sudah betul-betul dirakit di Indonesia, yaitu dibuat di Karawang. Dan untuk TKDN mobil ini juga sudah sangat tinggi, yaitu mencapai 80% lebih. Sehingga bahan-bahan importnya sangat sedikit untuk Yaris Cross Indonesia. Ya, menurut infonya seperti itu ya. Jadi menurutnya jangan khawatir dan ragu untuk Yaris Cross Indonesia. Iya, jadi itu info update untuk skandal mobil-mobil dan motor Jepang. Nah, gimana nih pendapatnya menurut teman-teman mengenai skandal ini? Kira-kira teman-teman masih berani nggak untuk beli mobil Jepang? Atau saat ini sudah mulai ragu? Dan kira-kira teman-teman, kalau ragu, jadi pilih mobil dari negara mana nih? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, jadi itu adalah info update untuk skandal Jepang. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.